Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kami minta tolong kepada ketua kelas untuk membaca doa sebelum belajar. Para ketua kelas, silakan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum Pak memulai pembelajaran pada hari ini, Pak ingin mengabsen kalian. Apakah hadir semua anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Baiklah, jadi kita mendoakan Ashraf supaya cepat sehat dan bisa kembali bersama kita untuk belajar bersama-sama ya. Oke. Kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai surah Al-Maun. Ya. Di Quran surah Al-Maun ini kita akan belajar mengenai materi kandungan surah Al-Maun. Di mana kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Maun. Yang ketiga, memahami makna Quran surah Al-Maun dengan benar. Dan yang keempat, membaca Quran surah Al-Maun dengan tartil. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari makna dan kandungan surah Al-Maun tadi, peserta didik atau anak-anakku sekalian bisa memahami makna Quran surah Al-Maun dengan benar. Oke? Oke. Untuk menyemangati kalian, Pak akan memberikan salah satu yel-yel. Tepuk semangat. Semangat. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membahas mengenai surah Al-Maun, apa sih isi dari surah Al-Maun itu? Jadi, isi dari surah Al-Maun itu adalah berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan menonton sebuah tayangan video yang membahas mengenai asbabun nuzul atau penyebab turunnya surah Al-Maun tersebut. Tolong diperhatikan ya. Asbabun nuzul. Al-Maun artinya bantuan yang berguna. Kelompok surat Makkiyah ini diturunkan sebagai wahyu ke-16 ketika Abu Jahal tidak mau memberi daging unta kepada anak yatim. Bahkan dia membentak dan mengusir anak yatim tersebut. Tafsir. Supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama, biasakanlah menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, sholat yang benar, tidak suka pamer atau ingin dipuji, dan senang menolong orang lain. Kelak, kita akan berdampingan dengan Nabi SAW seperti jari tengah dan jari telunjuk
penyebab asbabun nusul turunnya Quran surah Al-Maun. Ya, jadi isi dari surah Al-Maun ini adalah bercerita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan amanah. Oke, selanjutnya adalah surah Al-Maun ini adalah surah yang ke-107. Surah yang ke-107 dalam urutan dalam Al-Quran. Dia termasuk golongan surah Makkiyah. Ada yang tahu surah Makkiyah itu apa? Tidak ada. Oke, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Ya, jadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Golongan surah Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah. Jadi surah Al-Maun ini diambil dari ayat terakhir, yaitu Al-Maun yang artinya barang-barang yang berguna. Di mana surah Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat. Oke. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makna dan kandungan surah Al-Maun, mari kita sama-sama membaca Quran surah Al-Maun. Dimulai, kita baca sama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, satu, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi ini adalah surah Al-Maun beserta artinya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai makna atau kandungan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah berkata, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya kepada kita, bukannya Allah tidak tahu, tetapi inilah pancingan buat kita agar Allah memberitahukan ciri-ciri siapa sajakah orang yang tergolong mendustakan agama itu. Yang pertama, itulah orang yang menghardik anak yatim. Tahu arti kata menghardik? Tahu. Siapa yang tahu arti kata menghardik apa? Coba. Memukul. Memukul. Ada yang lain? Ya, jadi Pak jelaskan. Arti dari kata menghardik tersebut ini adalah bisa dalam artian mencelanya, ya, mencela anak yatim. Biasanya kan kita kalau teman-teman biasanya berteman, ketika berkelahi dia mencela dengan mengatakan, kamu adalah anak yatim, kamu tidak memiliki ayah dan ibu, ya, kamu adalah anak yatim, ya. Jadi kita tidak boleh mencela orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya di sini adalah dia pelit, atau bahasa di sininya apa? Botu atau madongo, ya. Jadi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin artinya pelit. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia hanya memakan hartanya sendiri. Dia hanya mau memakan makanannya sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain, ya. Tidak mau berbagi kepada orang lain.
Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Orang yang celaka selanjutnya adalah orang-orang yang salat. Di sini dikatakan kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat yang bagaimana itu? Jadi di akhirat nanti, walaupun kita sudah salat, tapi ada di pila-pila yang salatnya yang bagaimana? Walaupun kita sudah salat setengah mati, tetapi cuma bermain, maka itu akan dimurkai oleh Allah. Siapa biasanya di sini kalau pergi salat cuma bermain? Tidak boleh ya. Jadi lalai dalam waktu. Misalnya sudah sampai waktu salat, tapi tidak mau salat, nanti sebentar ditunda-tunda lagi, ditunda ya. Jadi tidak boleh menunda waktu salat. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang berbuat riya. Ada yang tahu arti kata riya? Sombong. Nah, boleh. Ada yang lain? Memamerkan yang punya. Nah, jadi arti kata riya ini adalah dia hanya ingin dilihat orang lain, memamerkan sesuatu hanya ingin karena dipuji orang lain. Ketika dia tidak dilihat orang lain, maka dia tidak melakukannya. Contohnya, dia hanya ingin sholat ketika ingin dilihat orang lain, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ketika orang lain itu tidak melihatnya, dia tidak ingin lagi melakukan sholat. Begitu juga ketika dia ingin menyumbang sesuatu, misalnya menyumbang ke masjid, ya, dia hanya ingin dilihat orang, oh si ini menyumbangnya sekian, ya, si ini menyumbangnya sekian. Dia hanya ingin namanya itu bagus di mata masyarakat, ya. Itu orang-orang yang berbuat riya. Selanjutnya adalah enggan menolong dengan barang-barang berguna. Nah, ini juga seperti yang tadi, pelit, ya. Dia tidak mau menolong orang lain. Dia tidak mau menolong orang yang kesusahan, ya. Kita hidup di dunia ini adalah makhluk sosial. Tahu arti kata makhluk sosial? Tidak. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ya. Selanjutnya Allah juga akan mencela orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan orang yang mengerjakan salat hanya ingin dipuji orang lain. Itu arti kata dari riya tadi, ya. Jadi dia ingin salat hanya ingin dilihat orang lain. Ketika orang lain tidak melihatnya, dia tidak lagi mengerjakan salat tersebut, ya. Selanjutnya yaitu akan tetapi Allah akan menolong orang-orang yang melaksanakan salat karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Jadi Allah akan menyayangi seseorang kalau dia salat itu dengan sungguh-sungguh, ya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Dia semata-mata salat karena memang ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat lagi sekali, tepuk semangat. Selanjutnya, hikmah dari kita mempelajari Quran surah Al-Maun ini ada beberapa, ya. Tetapi sebelum kita membahas hikmah itu, Allah akan menolong orang-orang yang saling menyayangi antar sesama, ya. Jadi Allah akan mencintai dan menolong orang-orang apabila orang-orang itu saling menyayangi antar manusia. Maksudnya di sini adalah kita berteman tidak memandang orang itu kaya atau miskin, ya, dia pintar atau bodoh, jangan, ya. Jadi kita berteman harus tidak memilah-milah. Atau arti memilah-milah, mau berteman saja cuma karena dia pintar, cuma karena dia kaya, tidak boleh begitu, ya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, ya. Yang kedua, suka menyantuni anak yatim. Ya, kalau ada anak yatim, kita berbagi rezeki, ya, berbagi rezeki kepada mereka.
Ya kalau ada uang kita lebih, teman kita orang anak yatim belum makan, serahkan atau kita berbagi uang jajan kepada mereka. Boleh? Boleh. Selanjutnya orang yang mau dan suka membantu orang miskin. Apabila di sekitar kita banyak orang miskin ya, tidak punya makanan, kita boleh berbagi ya. Kita boleh berbagi ya. Yang selanjutnya adalah juga suka menolong orang lain. Ya, ini apa bilang tadi? Selalu suka menolong orang lain. Karena kita hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjut. Hikmah dari Quran surah Al-Maun ini yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan dan khusyuk. Jadi kita menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Kalau sudah waktunya kita harus sholat, tidak boleh main-main, ya tidak boleh. Kalau pergi sholat berjamaah biasanya laki-laki di belakang itu saling cubit-cubitan, tidak boleh ya. Jadi harus khusyuk ya. Yang keempat hindari perbuatan riya, ya jadi harus ikhlas dalam beramal, ya ikhlas dalam beramal. Jangan nanti beramal nanti dilihat orang, ya harus ikhlas. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu, Pak ingin membagi kelompok, ya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Bapak sudah bagikan kelompok tadi. Tolong masing-masing kelompok mempresentasikan apa hasil dari kelompok kalian. Coba dari kelompok 1 tolong dibacakan hasil presentasi kelompok 1. Silakan. Berdiri. 1. Ya dibacakan hasil presentasinya kalian nomor 1. Dibacakan soalnya ya. Berikanlah orang-orang yang celaka menurut surat Al-Maun. Orang yang celaka sesuai surat Al-Maun adalah orang lalai dalam salatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong yang baru berguna. Selanjutnya. Ya silakan dibaca. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, yang selanjutnya. Nomor 3. Mencintai anak yatim dan tidak menghardiknya, menyayanginya dan memberi makanan orang miskin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Surat Al-Maun menceritakan tentang para pendusta agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyupport memberi makan orang miskin, serta orang-orang yang tercelaka, yaitu orang-orang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan para yatim. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itulah hasil dari presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, Pak kumpulkan hasil presentasinya, tugasnya. Oke. Jadi perhatikan ke sini sebelum kita mengakhiri
pertemuan kita pada hari ini, Pak ingin membuat kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini mengenai materi Quran surah Al-Maun, submateri kandungan surah Al-Maun. Surah Al-Maun tadi artinya apa? Barang-barang yang berguna. Dan dia termasuk golongan surah Makkiyah. Apa arti Makkiyah tadi? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan urutannya 107. Ya. Jadi Al-Maun ini adalah surah yang ke-107 dalam urutan Al-Quran, di mana Quran surah Al-Maun ini menceritakan tentang pendusta agama, ya, di mana yang di dalamnya adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan menolong orang miskin, yang lalai dari sholat, orang yang ria, enggan menolong dengan barang berguna. Tetapi adapun manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah yang pertama tadi adalah kita dapat mencintai dan menyayangi anak yatim. Kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Ketiga, menunaikan salat 5 waktu sesuai dengan ketentuan dan khusyuk. Yang keempat, hindari perbuatan riya, ikhlas dalam beramal. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oke, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenal rasul-rasul Allah. Itu akan kita bahas kepada minggu-minggu selanjutnya. Jadi sebelum Pak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin kembali doa setelah melakukan pembelajaran. Silakan. Doa, silakan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amin. Oke, sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Kau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.